Setelah dapat gelar SH ya, satu pasti senang, dua setelah itu pasti galau. Plan your work, work your plan. Yeay. Hai Kak Meva, selamat siang semuanya. Jadi hari ini tuh kita bakal ngadain Katalum episode 1 yang bertema Anak Hukum, Habis Eva, Terus Apa? Nah teman-teman semua sehat kan di rumah? Aku harap semuanya sehat ya. Di Katalum ini kita bakal kedatangan 2 narasumber yang pastinya keren-keren dan seru-seru banget. Dan denger-dengar mereka tuh seangkatan loh. Langsung aja kita suruh kenalan nih. Nah, ini dia ada Mas Pandu dan Mas Ruben. Kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, yang udah kenal tapi nggak sayang-sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Dari yang sebelah kiri dulu ya, di kiriku tuh ada Mas Pandu nih. Mau dong Mas kenalan dulu. Halo, nama aku Pandu Dewa Asari. Ya, teman-teman biasa panggil sih Pandu. Terus habis itu juga aku angkatan 2016. Sama kayak Mas Ruben tuh, Mas Aditya Pratama yang di sebelah kanan ya. Ya, itu aja sih aku nanti kita bisa sharing-sharing lah ya. Oke, Mas Pandu, salam kenal. Nah, selanjutnya ada Mas Ruben nih. Boleh dong Mas kenalan dulu nih. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Aditya Pratama. Tapi teman-teman kuliah biasanya manggilnya Ruben. Aku angkatan 16 FH juga. Oke, salam kenal Mas Ruben. Nah, di episode 1 ini kita bakalan sharing-sharing nih tentang masuk kerja. Jadi pembahasannya bakalan ringan tapi bermanfaat juga. Jadi semuanya jangan di-skip-skip ya. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman KMFH, yaitu gimana sih perasaannya waktu lulus terus ya udah dapat gelar SH. Bisa diceritain dong waktu perasaannya itu gimana? Aku mulai dari Mas Ruben deh. Oke. Setelah dapat gelar SH ya, satu pasti senang, dua setelah itu pasti galau. Kenapa? Karena kalian pasti, kalau misalkan pengalaman saya ya, pengalaman aku, setelah kita lulus tuh besokannya ya kita bingung mau ngapain ya habis ini. Karena kan kita nggak ada patokan lagi. Biasanya kita setelah habis lulus SMA kita tahu bakal mau kuliah. Setelah lulus SMP kita bakal tahu mau SMA. Setelah kita kuliah kita bingung mau ngapa, seperti itu. Apalagi kan ditambah kemarin lagi pandemi kan. Kalian nanti juga bakal ngerasain lagi pandemi. Semoga aja kalian tetap bisa survive sih. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Seperti itu sih. Aku paling bingung sih awalnya. Oke, berarti Mas Ruben tuh awal-awal bingung gitu ya, Mas. Tapi nih, teman-teman KMFW nih, dengan nonton Katalu mungkin bisa nih ya, biar nggak bingung lagi gitu ya. Kalau dari Mas Pandu, Mas Pandu dulu juga bingung nggak sih, Mas, kayak Mas Ruben ini? Oke, jadi sebenarnya waktu pas lulus kuliah tuh sempat ada sempat ada kebingungan lah, sama kayak Ruben. Itu jadi gimana caranya aku coba untuk ya pasti merenung atau enggak kayak ya coba berpikir ini setelah ini mau kemana kayak gitu. Akhirnya juga tentunya kita minta solusi ke teman-teman, minta pendapat begitu, perusahaan mana atau step selanjutnya itu kayak gimana sih kayak gitu kalau ingin mencapai suatu tujuan misalkan yang ingin dicita-citakan, misal begitu kayak mau jadi advokat kah, mau jadi PNS kah, atau jadi legal officer begitu di satu perusahaan multinasional atau internasional begitu. Itu sih ada kegalauan di situ sih pasti, tapi juga apa ya, tetap kita harus jaga jarak gitu, jaga jarak dengan kedepannya bagaimana gitu. Jangan sampai kita jangan sampai kita terlalu jauh sama tujuan kita atau yang sudah sudah dipikirkan gitu, baik cepat atau lambat kayak gitu, tiba-tiba kepikiran saya mau ingin ini atau bagaimana gitu. Itu sih tetap kita jaga jarak, keep in touch juga gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Pandu tuh kita tentuin tujuannya dan tetap dikejar gitu ya, Mas ya? Ya, benar-benar.
Aku mau nanya dong, dari Mas Pandu sama Mas Ruben tuh dulu yang sidang duluan siapa sih, Mas? Sidang. Pandu. Ben, kayaknya lu udah Ben. Enggak. Emang gue udah Ben. Sidang Pandu. Kalau sidang Pandu. Oh, Lu tanggal berapa? gue 24 Juni Ben. Gue 22 Juli. Beda sebulan kita. Oh, iya ya. Iya ya, 24 Juni. Iya, kalau nggak salah Iya. 24 Juni. Aku Kalau 22 Juli. Sekarang aku mau nanya dong, waktu abis dapat gelar sarjana hukum tuh ya, itu tuh Mas Ruben sama Mas Pandu tuh santai-santai dulu, atau langsung cari kerja, atau kepikiran mau nikah? Duh, penasaran banget nih. Tapi ketawa-ketawa nih Mas Pandu nih, aku mau tahu dong dari Mas Pandu dulu deh. Gimana tuh, Mas? ini sih menarik banget menurutku ya, karena aku nggak tahu teman-teman mungkin yang sudah lulus 3 tahun setengah itu ya kita bisa bilang 3 tahun 8 bulan begitu kan, 3 tahun 9 bulan gitu. Mereka tuh ya udah pada curi-curi star. Ada di angkatanku ada orang yang menikah begitu juga setelah lulus, atau bahkan mau sidang gitu mau sidang gitu nikah kayak gitu, ada begitu juga. Terus ada juga memang yang langsung cari-cari kerja begitu, bener-bener tuh cari-cari kerja tuh kayak kita ya cari lowongan pekerjaan gitu di aplikasi begitu. Karena aku juga sempat lihat begitu, oh ada nama ini nih, teman-temanku nih sudah mulai beralih nih, yang tadinya dari aplikasi cuman media cuman chat-chatan doang begitu kan, tapi sekarang udah jadi aplikasi profesional kerja kayak gitu, udah masuk ke aplikasi profesional kerja. Terus aku waktu aku lulus kuliah, kurang lebih itu aku sempat di rumah selama berapa bulan ya? 2 bulan kayaknya deh. 2 bulan setengah gitu, untuk langsung karena udah yakin sama pilihanku, kalau misalkan aku rasa aku kurang deh belajar bahasa Inggris begitu kan, ya akhirnya udah langsung ke kampung Inggris aja, beraniin diri sendiri kayak gitu, langsung aja gitu ya, belajar dari basic, dari wah emang sulit sih, tapi ya udah itu ya aku harus korbankan lah waktuku untuk belajar begitu. Oke, berarti kalau dari Mas Pandu tuh belajar lagi gitu ya, Mas, buat nge-improve diri gitu ya, Mas ya. Kalau dari Mas Ruben gimana sih waktu itu? Santai-santai dulu, langsung cari kerja, atau kepikiran nikah? Yang mana nih? Oh, kalau nikah nggak mungkin, masih lama. Oh, jadi sebulan pertama prioritas aku itu nyari kerja, tapi lebih prioritas untuk main. Sebulan pertama setelah lulus tuh, karena aku mikir, aku kan ngerantau nih, aku pengen bener-bener nggak nyanyain waktuku di Solo. Setelah 2 bulan, aku baru bener-bener nyari prioritas, nyari kerja seperti itu. Tapi ya balik lagi sih, karena kita nggak ada yang tahu ya, nyari kerja itu kan lagi susah banget nih, apalagi pandemi. Ya, Jadi benar. itu sih salah satu usulanku nih kepada kalian, kalau bisa kreatif apapun itu kamu lakukan aja buat nyari kerja, karena situasi kayak gini tuh lagi bener-bener gak kondusif seperti itu. Kalau bisa, kalau ada sesuatu yang kamu tunjukin dan ada orang yang bisa kamu apa ya, temenin, untuk siapa tahu dia bakal jadi sesuatu di masa depan, ya it's okay. Kalau bisa bantu kamu, temenin aja. Karena nggak bakal jauh-jauh sih, setelah lulus pasti kita masih sama-sama saling nyari temen, ya nggak sih, Du? Iya, benar banget. Sampai Jadi tua pun kita bakal tetap nyari temen, banyak-banyak mungkin aja nyari temen. Bener-bener, aku setuju juga sih, Mas, kalau yang itu. Kita lanjut aja ya, Mas ya. Aku mau ngobrol lagi tentang gini nih. Apa aja sih persiapannya waktu cari kerja? Mungkin dari Mas Ruben sama Mas Pandu nih yang udah pengalaman nih ya, punya tips and trick gitu. Kalau versi aku nih, yang pertama pasti kita bikin LinkedIn lah. Terus habis itu ya, kalau bisa cari-cari job portal di Instagram tuh banyak tuh, kayak LockerIn, BUMN, lowongan kerja kayak gitu-gitu banyak. Biasanya di Instagram. Aku kebanyakan selama ini, interview aku cari dari Instagram.
Jadi di Instagram itu dia nge-share lowongan kerja dan lain-lain. Biasanya aku dari Instagram sih, seperti itu doang. Lanjut ke Pandu. Kalau aku sih itu juga tambahan tuh dari Mas Ruben. Kalau aku sendiri itu kita pertama tuh harus ini sih punya tujuan. Punya tujuan di sini tuh setelah lulus nanti pertama kita mau jadi kita ingin bagaimana gitu loh. Kita ingin bagaimana atau setidaknya tuh kalau misalkan ingin bekerja, cari pengalaman itu kita mesti cari tahu tuh pekerjaannya itu tentang apa. Terus abis itu juga dia punya bisnis apa begitu kan. Terus habis itu mungkin juga seputaran kayak masalah-masalah hukum atau bagaimana itu kita harus cari tahu juga tuh, karena memang selain tadi melamar pekerjaan di aplikasi-aplikasi portal begitu, itu juga nantinya step selanjutnya itu setelah kita apply semua persyaratan begitu, kalau misalkan kita diterima, pastikan kita juga itu interview dengan HR atau ya bisa dibilang HR. Terus habis itu juga nanti setelahnya mungkin ada interview by user kayak gitu, sama board of director and komisaris begitu ya, sama mungkin salah satu pemegang saham itu sih. Jadi kita harus tahu setelah kita melamar, terus habis itu persiapkan apa saja begitu. Terus habis itu juga bisa dibilang juga kita harus coba mengamati teman-teman yang sudah sukses atau teman-teman yang bisa dikatakan oh ada kakak tingkatku nih bekerjanya di perusahaan A atau lembaga keuangan B gitu kan. Nah itu coba tuh ditanyakan begitu, apa sih tips and triknya begitu. Itu semakin kita dapat sesuatu atau semakin kita dapat informasi yang menurut kita itu bisa membantu kita, itu coba disimpan dan nantinya pasti akan berguna sih begitu. Terus apa ya, kalau untuk bagaimana melamar pekerjaan itu bisa aja kamu bisa cek salah satu portal aplikasi kayak Glints kayak gitu. Glints itu tuh aplikasi startup yang khusus di bidang pekerjaan begitu. Itu tuh dia menjelaskan begitu, sebagai seorang lulusan sarjana itu kamu harus apa-apa aja sih kayak gitu. Kayak misalkan nih dari mulai cara mengirim email yang baik kepada pemberi kerja gitu, itu juga penting. Jadi hal-hal yang kecil sebenarnya harus diperhatikan ya, supaya nanti juga ya kita kan pasti banyak melamar pekerjaan gitu, tapi ya supaya peluang itu semakin besar ada di diri kita sih gitu. Oke Mas. Terus kalau dilihat dari perjuangannya tadi ya, itu kan benar-benar perjuangan banget ya, kayak cari-cari motivasi dari kating-kating tuh yang udah-udah. Terus aku mau nanya nih Mas, waktu ngusahain buat cari kerja, itu pernah ngerasa capek kan ya Mas? Nah, kalau dari Mas Pandu sendiri nih ya, gimana cara Mas Pandu itu ngilangin rasa capek itu? Oke, ngilangin rasa capek. Bisa dibilang sih gini sih, lebih baik capek kerja daripada capek pengangguran gitu. Karena nggak enak banget sih, atau bisa dibilang ya pasti kita semacam tertekan lah. Kita setiap hari nggak ngapa-ngapain gitu, padahal kita juga sudah sarjana begitu ya. Jadi kalau aku sih caranya itu ini sih, lebih ke
jasa orang tua. Aku lebih ke ingat-ingat jasa orang tua yang bisa dibilang kita nggak bisa kita nggak bisa balas semua jasa orang tua, ibu bapak, karena ya pastinya kita selalu berhutang sama dia, dan bagaimana caranya lelahku ini harus di minimalisir begitulah. Jadi ya pokoknya aku ingat orang tua, ingat orang tua sudah biayain kuliah begitu. Akhirnya ya itu lama-kelamaan jadi berkurang sih lelahnya atau ya capeknya gitu. Itu sih aku paling itu orang tua. Mas Ruben setuju nggak sama Mas Pandu tadi? Yang katanya tuh capek cari kerja tuh mending capek cari kerja daripada capek pengangguran. Ya betul, betul apalagi nanti pasti kalian yang setelah lulus nih tidak bakal dipungkiri lagi ketika teman-teman kalian pada kerja kalian belum, pasti pertama kali yang kalian rasakan ya pasti aduh keren banget sih teman-teman gue. Nah itu sih paling kalau misalkan kalian bisa ngatasin itu, bisa ngatasin rasa iri dan lain-lain, ya udah kalian nggak bakal capek karena kalian tahu sebenarnya kalian juga punya tujuan yang beda sama mereka gitu aja. Itu sih sama orang tua sebenarnya kata Pandu yang bikin capeknya hilang tuh ya karena kita inget wah orang tua kita baik banget, kita pengen balas budi gitu sih. Bener-bener ya. Terus habis itu ya Ben ya pokoknya jangan pernah bandingin kesuksesan orang lain gitulah. Iya jangan silau sama yang punya yang dipunyai sama orang lain lah gitu aja. Itu sih. Berarti jangan iri tapi dijadiin motivasi gitu. Betul. Dimotivasiin betul. Buat kita bergerak pasti betul. Tapi kalau misalkan untuk menjadi kita malah jadi pengen kayak dia atau malah jadi ngedown, jangan. Kalau bisa jangan karena kebanyakan angkatan-angkatan kita nih tuh ya pasti kebanyakan itu yang belum dapat kerja pasti mikirnya aduh keren banget sih teman-teman kita kayak gitu. Benar. Oh gitu benar sih Mas. Kalau itu tuh aku mau nanya tadi kan alasannya Mas Pandu tuh orang tua nih sama Mas Ruben juga. Ada nggak sih seseorang nih yang jadi motivasi? Siapa tahu mungkin dirinya sendiri gitu kayak aku pengen nih tunjukin ke orang-orang kalau aku tuh bisa nih, aku keterima di sini gitu atau gimana tuh? Oke. Ben, lu dulu apa gitu? Ya lu kalau mau dulu aja nggak apa-apa. Sejujurnya sih gimana ya, kalau dari aku sendiri seseorang yang aku idolakan atau ya aku jadikan motivasi itu kayaknya siapa ya? Nggak ada deh. Aku nggak ada sih. Aku lebih melihat diri aku sepenuhnya sih. Maksudnya setiap perjalananku kayak gitu ya. Ya ini cerminan dari diriku kayak gitu. Jadi ya udah aku berusaha yang terbaik begitu ya supaya ya aku dapat memotivasi diri aku sendiri kayak gitu. Oke, berarti dari Mas Pandu ini buat motivasi diri sendiri juga gitu. Kalau Mas Ruben gimana nih Mas? Ya kalau aku sih motivasi datang dari diri sendiri juga sama dari orang tua, keluarga, pacar mungkin. Karena nggak bakal kita pungkiri lagi nih balik lagi. Pasti nanti kita suatu saat bakal sendiri-sendiri setelah lulus nih masing-masing tuh punya tujuan masing-masing yang seakan-akan tuh kita kayak anjir kok gue sendiri banget ya gitu. Kok kita sendiri banget ini. Ya otomatis balik lagi itu semua bakal balik lagi ke diri kita, yang bakal motivasiin diri kita ya kita sendiri kayak gitu sih. Dapat aku sih gitu. Oke, makasih Mas. Terus aku mau nanya lagi nih Mas, balik lagi ya tentang ke cari kerja tadi. Apa sih saran nih dari Mas Pandu dan Mas Ruben sebagai fresh graduate untuk dipersiapkan? Kalau tadi kan udah ya kayak cari-cari, terus di LinkedIn juga, cari-cari di Instagram. Mungkin ada saran yang lain gitu untuk dipersiapkan? Kalau mental tuh penting nggak sih Mas? Oke, mental ya? Iya. Jadi waktu kamu kuliah tuh sebenarnya itu aku juga
iri sih, iri bisa dibilang. Kapan lagi kamu bisa mencoba semua hal yang positif tentunya ya, semua hal positif, memaksimalkan apa yang ada di kampus begitu. Misal nih, ketika memang kamu benar-benar ingin mencari pekerjaan atau ingin membuka sesuatu, membuka usaha begitu ya, membuka usaha gitu. Membuka usaha banyak orang, pastinya kamu harus tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Misal ketika ingin menjadi pegawai negeri sipil, ASN aparatur sipil negara, itu biasanya apa sih ya, yang diuji atau yang dipersyaratkan apa aja? Misal kayak TOEFL lah atau IELTS kah, terus habis itu tes potensi akademik kah, tes wawasan kebangsaan kah, terus habis itu mungkin semacam surat rekomendasi kah, itu sih kamu harus harus tahu dari hal-hal kecil itu. Terus juga jangan lupa juga kamu harus meningkatkan kemampuan kamu nih dengan cara ya kamu ikut magang nggak hanya cuman ya bisa dikatakan cuman sebulan begitu, tapi ikut magang di instansi-instansi yang berhubungan. Itu jadi peluang juga tuh, jadi peluang yang lebih besar juga. Terus abis itu juga kamu ikut perlombaan, kamu membuat suatu karya begitu, semacam ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa ya, PKM ya itu ya semacam PKM program kewira ya, itulah PKM itu. Itu dari sanalah mental atau daya tahan kamu itu diuji supaya memang kamu ketika lulus tuh enggak takut akan memulai sesuatu gitu, karena tempat perkuliahan atau sekarang kamu berada nih di universitas ini, ya ini sebagai sarana untuk menempa diri kamu, nggak hanya kamu cuman belajar terus. Itu tuh aku bisa jamin pelajaran atau teori-teori yang ada yang udah diajarkan sama dosen itu ya paling tidak membantu 30-40% lah begitu. 30-40%. Nah, 60%-nya apa nih? 60%-nya ya adalah praktik begitu. Bagaimana kamu ketemu seseorang gitu kan? Ketemu seseorang, terus habis itu juga bagaimana juga kamu mengatur waktu antara mungkin tugas dengan organisasi atau lomba begitu, atau proyek lain begitu. Itu sih. Jadi kemampuan dasar semacam kepemimpinan, terus habis itu ya integritas, ketahanan begitu, itu tuh penting banget supaya kamu bukan jadi orang yang lembek, tapi ya kamu kuat tahan banting gitu, mau dimanapun ya kamu bisa survive gitu. Oke, berarti buat teman-teman KMFW nih, kalau dari Mas Pandu itu kita bisa bangun nih mental buat cari kerja itu dari kuliah itu sendiri ya Mas, dan tentunya prakteknya gitu. Kalau Mas Ruben nih Mas, gimana Mas? Mental untuk cari kerja itu penting nggak sih Mas? Oh, penting banget menurut aku sih, benar kata Pandu. Kalau bisa nih ya, kalian sering-sering lah ngobrol, berteman sama bapak-bapak, ibu-ibu. Karena nanti di perusahaan, di kantor, kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalian di sana udah terbiasa tuh ngatasin gimana ibu-ibu maunya kayak gimana, bapak-bapak maunya kayak gimana, seperti itu. Jokes-jokesnya yang masuk kayak gimana. Terus karena kalian masih angkat 18 nih, kalau bisa kalian cari magang yang lumayan bagus tempatnya. Kayak Pandu tuh magangnya bagus, aku juga lumayan kayak gitu. Karena nanti di CV juga
juga nanti tertera gitu kan, ditulis kalau misalkan tempat magang kamu bagus kayak gitu. Ya itu sih udah, aku cuma ngelengkapin Pandu aja, kayak Pandu udah lengkap. Oke, aku penasaran nih. Dulu nih Mas Padu dan Mas Ruben tuh magang di mana sih, Mas? Oke, aku tuh magang di Pertamina Hulu, Kalimantan Timur. Itu di daerah sebenarnya itu anak perusahaan dari Pertamina Hulu Indonesia. Bisa dibilang cucunya PT Pertamina nih. Cucunya PT Pertamina. Itu alamatnya di Jakarta Selatan, di daerah itu. Sorry, kalau kamu tahu daerah Simatupang, Jakarta Selatan, daerah-daerah Lebak Bulus sana sih. Itu Pertamina Hulu Indonesia itu bergerak di bidang pertambangan ya, pertambangan khususnya di bidang usaha perminyakan gitu. Boleh ceritain dikit nggak magangnya kayak gimana waktu itu, Mas? Dulu itu aku sendiri. Jadi kenapa sendiri itu dibagi. Jadi sebelumnya itu sebelumnya aku punya satu tim terdiri dari 3 orang, terus habis itu 3 orang itu dipecah tuh karena berdasarkan perusahaan yang sudah kita apply begitu ya. Temanku ada yang dapat di Pertamina Hulu Sanga-Sanga, terus habis itu satu lagi di Pertamina Hulu Mahakam. Semua perusahaan itu ada di Jakarta. Head office-nya ada di Jakarta. Kerjanya itu sebenarnya unik sih. Jadi kerjaannya itu jadi bisa dibilang kayak siklus begitu. Jadi ketika kita mengerjakan misalkan tentang kontrak begitu, nanti setelah selesai nanti ada tuh di bagian mungkin di bagian supply chain manajemennya atau di bagian produksinya begitu. Itu jadinya kita kalau misalkan sudah selesai begitu, itu nanti berjalan dari A ke B ke C ke D kayak begitu. Itu sih. Tapi juga nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita bekerja sama-sama begitu, bekerja sama-sama adalah ya bekerja berdasarkan tugas sehari-harinya apa atau perintahnya bagaimana gitu. Itu sih unik di sana. Terus habis itu juga ada tempat main itu ya, main pingpong. Di BI juga ada kayaknya ya Ben ya, main pingpong gitu. Betul Ya. ada main pingpong. Tempat pingpong, jadi kalau misalkan apa ya, rehat atau ya semacam istirahat sebentar, ajak main atasan atau ajak main pekerja yang apa bisa dibilang sebaya begitu ya, itu oke sih, oke banget. Terus habis itu juga orang-orang di sana sangat-sangat baik banget karena aku lihat apa ya, itu sudah lama sih, perusahaan itu sudah lama bergeraknya, sudah lama berdirinya begitu. Jadi pasti nggak apa ya, semacam sudah dibentuk keluarga lah, kayak keluarga sih. Di sana lingkungannya berarti enak ya, Mas ya? Ya, lingkungannya lumayan mendukung juga, dengan catatan ya kamu harus ini ya, dengan catatan balik lagi kamu harus inisiatif, partisipatif juga gitu ya. Kamu harus cari-cari tahu juga. Itu apa ya, kita bilang cari tahu, maksudnya kepo itu sebenarnya kepo yang apa ya? Kepo yang membuat diri kita itu jadi mudah untuk mengerjakan sesuatu sebenarnya. Kalau misalkan kamu nggak cari tahu atau kepo sama pekerjaan kamu, begitu otomatis ya kamu jalan di tempat aja di situ-situ terus gitu. Berarti keponya tuh positif gitu ya, Mas ya? Karena inisiatif itu tadi, berarti harus inisiatif dan aktif. Kalau Mas Ruben nih, Mas Ruben dulu magang di mana, Mas? Kebetulan aku magangnya di BI.
di divisi kebijakan sistem pembayaran. Overall sih kerjanya cuma nge-analisis perjanjian, perizinan kayak gitu-gitu sih. Aman kok, Lingkungannya? enak juga. Apa, Mbak? Lingkungannya gimana Mas lingkungannya? Lingkungannya enak kok, enak. Aku pas itu di BI Pusat magangnya. Enak kok lingkungannya. Oke. Terus nih Mas, aku ada pertanyaan yang mungkin dijawabnya cukup serius ya. Aku bacain ya. Jadi gini nih. Setelah keterima kerja, pasti ada tanda tangan kontrak. Nah, kira-kira ada tips nggak ya supaya kita bisa lebih hati-hati sebelum tanda tangan? Dan kalau dari isi dari kontrak itu ada yang kurang sesuai, mending tuh kita komplain atau jalanin aja.